Perkenalkan, nama saya Fitra Sistia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta waktunya Mbak untuk menjawab beberapa pertanyaan nih. Nah, pertanyaan tersebut berkaitan dengan pola asupan atau makanan apa saja yang telah Mbak konsumsi selama 1 hari kemarin. Mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi, kayak gitu. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola asupan atau kebiasaan makanan yang Mbak konsumsi selama sehari-hari seperti itu. Nah, kira-kira apakah Mbak bersedia? Boleh, bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Nah, sebelumnya untuk waktu wawancara ini kurang lebih 30 menit. Dan kemudian saya harap Mbak bisa menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena jawabannya ini tidak ada yang salah maupun tidak ada yang benar. Mungkin sebelum memulai wawancara, apakah ada pertanyaan? Baik, mau mengingatkan juga bahwa makanan yang dikonsumsi itu juga termasuk minuman juga ya Mbak. Jadi segala makanan dan minuman juga. Kalau gitu bisa kita mulai Mbak? Boleh. Sebelum memulai wawancara ini, mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri dengan usianya saat ini, tanggal lahir, kemudian pekerjaan saat ini. Oke. Nama saya Dini, umur saya 27 tahun. Untuk kegiatan pekerjaan saya sebagai admin di salah satu ekspedisi. Tadi di umur 27 tahun ini untuk tanggal lahirnya berapa ya Mbak? Tanggal lahir 10 Mei 94. 10 Mei 94. Kalau misalkan untuk informasi terkait berat badan atau tinggi badan, kira-kira Mbak mengetahui? Kalau berat badannya 62 terakhir. Kalau tinggi badan lupa sih. Berat badan 62, tinggi badan mungkin perkiraan selama ini biasanya mengukur berapa? 70. 170. Baik. Kalau begitu bisa saya panggil Mbak Dini ya? Ya. Kira-kira Mbak Dini kemarin nih dari bangun pagi, kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan? Kegiatan sehari paling juga bangun tidur, beresin rumah, terus berangkat kerja, pulang malam, udah sih gitu aja. Kemarin setelah bangun tidur apa yang dilakukan? Bangun tidur kemarin langsung beres-beres dapur, nggak sempet masak juga. Di pagi tuh ada makanan yang dikonsumsi atau minuman? Pagi nggak ada pagi di rumah nggak makan apa-apa. Kalau di kantor makan sih pagi jam 10-an. Oh, jam 10. Jam 10 tadi makanannya apa aja ya? Jam 10 makan donat sih, nyemil aja donat. Selain itu ada lagi? Donat 2 potong sama minum es kopi sih, itu aja. Es kopi. Nah, setelah jam 10 itu kegiatannya apa lagi? Jadi jam 10 posisinya masih kerja ya, dan itu nyemil doang. Jadi makan di jam 10 makan siang, nggak makan siang, makan sore. Oh, berarti dari setelah jam 10 itu baru makan lagi di jam sorenya? Jam 4-an. Oh, jam 4. Kira-kira makan apa aja tuh? Itu makan bakso. Mungkin ada lagi? Bakso nggak ada sih, minumnya cuma air putih aja. Di posisi di saat di jam 4 ini berarti masih di kantor atau bagaimana? Masih di kantor. Masih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan setelah itu dari jam 4 kegiatan apa lagi? Pulangnya kan jam 6. Pulang jam 6 itu nyampe rumah makan tahu aci. Terus habis itu malamnya makan malam itu paling jam 10-an. Makan malam jam 10. Mungkin bisa diceritakan makan malamnya terdiri dari apa saja? Makan malam itu beli sate.
sate sama nasi sih. Satenya beli ya berarti ya? Boleh. Ya nasi. Ada lagi? Udah, minumnya air putih juga. Baik, jadi tadi pagi makannya donat ya Mbak Dini ya. Nah kira-kira yang donat yang dimakan ini rasa apa? Terus berapa jumlahnya? Donatnya 2 potong. Itu donat mises ya. Donat mises coklat. Oke, donat mises ya. Kalau boleh tahu untuk ukuran donatnya apakah sebentar ya? Untuk donatnya apakah seperti ini? Ukurannya? Agak kecilan dikit sih. Oh ya, sedikit lebih kecil dari ini. Betul. Selanjutnya tadi juga ada konsumsi es kopi. Nah itu mungkin bisa diceritakan kopinya berupa kemasan kah atau kopi cair atau seperti apa? Nah itu beli di warung, jadi es kopi kemasan, tapi dicampur susu. Kalau kemasan berarti ada bermerek ya? Kira-kira mereknya apa tuh? Good Day Fish tuh. Oh, Good Day Fish. Susunya Sulfation Flag yang sasetan itu. Untuk Good Day Fish-nya tadi berapa banyak? Satu saset. Tadi juga pakai susu kental manis ya? Nah, itu berapa banyak susu kental manis? Itu juga 1 bungkus sih. Kemudian selanjutnya di jam 4 makan bakso. Itu mungkin bisa dijelaskan baksonya terdiri dari apa saja? Baksonya isi mie kuning. Terus ada sayurnya, sayur sawi, sayur kubis, sama bakso, pakai dijelasin baksonya gitu ya. Baksonya ada bakso puyuhnya 3. Bakso puyuh. Terus bakso yang biasanya itu ada 2. Ada somai kubisnya 2, tahu putihnya 2. Banyak ya. Gorengannya 2. Gorengannya 2. Sebelum gorengan tadi, setelah somai kubis, kemudian Tahu putih. tahu putih. Tahu putihnya 3 juga. Oke, untuk mie kuningnya ini kira-kira ukurannya apakah segini? Untuk mie kuningnya ukurannya untuk jika dikonversikan dengan sendok makan kira-kira berapa sendok? Paling kira-kira ya 5 mungkin. 5 sendok makan. Tadi juga ada sawi dan kubis. Kalau misalkan dalam sendok makan kira-kira itu berapa banyak? Sawinya mungkin 1 sendok makan, kubis 1 sendok makan. Masing-masing 1 sendok makan. Selanjutnya tadi juga ada bakso puyuh ya. Nah kira-kira untuk ukuran baksonya kira-kira bisa ditunjukkan Mbak yang mana ukurannya? Yang pertama sih yang A ya. Ini A. Oh ya, yang sebelah, yang A. Bakso. Kalau bakso puyuh itu berarti seperti apa itu Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Bakso puyuh tuh jadi dalamnya tuh ada puyuhnya. Puyuhnya 1 butir ya. Tapi kulitnya tuh tipis, jadi nggak terlalu besar. Berarti di setiap baksonya itu ada 1 puyuhnya gitu ya? Kalau untuk bakso biasa, apakah ukurannya juga sama? Mbak? Bakso biasa lebih kecil sih. Oh, lebih kecil. Lebih kecil dari yang pertama ini ya. Iya. Kira-kira mungkin bisa dikira-kira berapa? Setengahnya dari ini atau seperempatnya? Setengahnya dari yang kecil itu. Selanjutnya untuk siomay ya. Nah, untuk ukuran siomay-nya, siomay kubis apakah seperti yang ada di gambar ini? Ya, betul. Untuk tadi siomay kubisnya berapa ya? Siomay kubisnya 2 biji.
selanjutnya ada gorengan. Gorengannya apakah sama juga pada gambar di sini? Oh iya, gitu. Tadi gorengannya berapa? Gorengannya 2. Gorengannya dulu. Oke. Selanjutnya tadi tahu putih ya. Untuk tahu putih apakah sesuai dengan ukuran, kira-kira bisa ditunjukkan ukuran yang mana? Tahunya yang paling kecil sih. Tahunya yang paling kecil yang ini berarti ya? Iya. Tadi untuk tahu putih berapa banyak? 3. 3. Selain itu ada tambahan lagi mungkin? Nggak ada sih, itu aja baksonya. Ya tadi minumnya juga air putih ya. Nah selanjutnya di malam hari nih Mbak, tadi kan mengkonsumsi sate. Kalau misalkan sate kira-kira apakah ukurannya seperti ini? Iya, itu. Ya, apakah ini juga mungkin bisa diceritakan isi satenya apa aja? Satenya sih ya sate ayam ya, pakai bumbu kacang gitu aja. Berapa tusuk Mbak? Ini berapa? 5 kayaknya. 5 tusuk. Oke, selanjutnya ada nasi putih ya. Nah, untuk ukuran nasi putih mungkin bisa ditunjukkan jika menggunakan centong, kira-kira berapa centong? Yang B sih, yang Centong yang B ya? Iya. Itu berapa centong? satu centong. 1 centong. B 1 centong. Kemudian setelah itu tidak ada lagi ya Mbak ya konsumsi? Nggak ada, udah terakhir itu sih. Oke, mungkin bisa saya ulangin. Jadi yang pagi-pagi ini yang pertama kali dikonsumsi yaitu donat meses ya Mbak, 2 potong. Selanjutnya es kopi, yaitu kopi kemasan Good Day Freeze 1 sachet ditambah dengan susu kental manis 1 bungkus. Untuk siangnya belum ada konsumsi lagi. Siangnya nggak ada. Oke, baik. Selanjutnya untuk jam 4 sore konsumsinya bakso yang terdiri dari mie kuning. Ada mie kuning, kemudian sawi, kubis, bakso puyuh, kemudian ada juga bakso biasa. Selanjutnya ada somai kubisnya juga, ada gorengan, tahu putih, sama minumnya air putih. Nah selanjutnya untuk jam makan malamnya, sebelumnya setelah jam 4 sore itu ada ini ya Mbak, camilan tahu aci. Camilan tahu aci. Untuk tahu acinya itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Tahu aci itu nggak tahu ya itu isinya apa, cuman kayaknya sih cuma kanji aja, tahu kanji dilapisi tahu goreng. Untuk cara pemasakannya seperti apa kalau tahu aci? Kalau tahu aci itu dikukus sih, kukus Tahu aci dikukus ya. Berapa banyak tahu acinya? Berapa ya? 4 kayaknya sih. 4. Nah untuk ukuran tahunya mungkin bisa ditunjukkan yang mana? Yang B sih. Yang B. 4 biji ya. Oke, berarti untuk tadi cemilan sebelum malam hari itu ada tahu aci dikukus ya 4 biji, kemudian malamnya pukul 10 ada konsumsi sate 5 tusuk dengan bumbu kacang. Selanjutnya nasi tadi 1 centong. Selanjutnya ada juga air putih. Nah mungkin dari setelah yang sudah saya sebutkan kembali ada beberapa makanan yang tertinggal atau yang mungkin ternyata saya lupa, saya nggak makan itu, mungkin Enggak sih, nggak ada. itu aja. Baik, dari makanan-makanan yang sudah disebutkan tadi, mungkin dalam 1 bulan terakhir apakah Mbak Dini ini mengkonsumsi suplemen atau vitamin? Suplemen enggak, sama sekali enggak.
Suplemen ya? Suplemennya tidak. Ya. Kemudian juga dari pola makan atau asupan makan yang sudah disebutkan tadi, apakah itu sebenarnya sesuai dengan kebiasaan Mbak Dini pada sehari-hari sebelumnya? Enggak sih, itu jadi siang tuh biasanya makan, tapi karena hari itu tuh lagi mendung, lagi hujan gitu kan, jadi nggak kemana-mana, nggak makan apa-apa juga. Oh gitu. Jadi karena di siang hari itu karena hujan ya Mbak ya, jadi tidak mengkonsumsi apa-apa. Oke, siang harinya hujan. Baik Mbak, mungkin cukup itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Mbak Dini untuk menjadi responden pada wawancara kali ini. Mungkin sebelum saya tutup juga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, udah itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini. Iya, sama-sama. Selamat malam.